Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Ansar dengan NIM 154 011 05825 dari kelompok 4. Adapun masalah yang kami ambil yaitu tentang korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat. Sedangkan lemahnya penegakan hukum adalah kondisi ketika hukum tidak diterapkan secara tegas dan adil, sehingga pelanggaran hukum masih sering terjadi. Mengapa kami memilih masalah ini? Karena korupsi dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi persoalan yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berdampak pada keterlambatan pembangunan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta munculnya ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun alternatif solusi yang kami ambil yaitu tentang mendukung penegakan hukum yang tegas dan adil. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari solusi tersebut. Manfaat penegakan hukum secara adil dan tegas dapat mengurangi kasus korupsi dan berbagai pelanggaran hukum lainnya, karena setiap pelaku akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Selain itu, masyarakat akan merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan status ataupun jabatan. Solusi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan berkurangnya korupsi, pembangunan dapat berjalan lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari memperkuat penegakan hukum yang adil dan tegas. Adapun tujuan yang pertama adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang adil, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tujuan kedua adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika aturan dipatuhi dan pelanggaran ditindak dengan tegas, kehidupan akan menjadi lebih tertib dan aman. Tujuan ketiga adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tidak korupsi. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga dapat mengurangi berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Tujuan keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Ketika hukum diterapkan dengan adil, masyarakat akan merasa lebih percaya dan dilindungi. Selain itu, penegakan hukum yang baik juga dapat memperkuat integritas nasional dan mendukung pembangunan negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus membiasakan diri untuk menaati aturan, bersikap jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmawati. Di sini saya akan menjelaskan masalah integritas nasional. Masalah yang saya dapat yaitu korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Adapun solusi yang saya dapat yaitu contoh penerapan penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua solusi yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, lingkungan sekolah atau kampus. Tindakan yang dapat kita ambil yaitu memberikan sanksi nilai 0 atau scorching kepada siapa saja yang terbukti menyontek atau melakukan plagiarisme. Esensi adil dan tegas yaitu aturan berlaku sama tanpa memandang apakah pelaku adalah siswa berprestasi, anak pengurus sekolah, atau teman dekat. Yang kedua, lingkungan masyarakat, RT atau RW. Tindakan yang dapat kita ambil yaitu menjatuhkan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan atau memarkir kendaraan hingga menutup jalan umum. Esensi adil dan tegas yaitu sanksi tetap dijalankan secara objektif meskipun pelanggarannya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau kerabat dari pengurus RT sendiri. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Salwa Salsabila Irwan dengan NIM 1054011060425. Jadi saya dari kelompok 4 dengan judul materi korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Jadi di sini saya akan membahas solusinya, yaitu dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan integritas nasional jika penegakan hukum dilakukan secara adil dan tegas. Adapun dampak positifnya, yaitu penegakan hukum yang adil dan tegas dapat menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini membantu mengurangi tindakan kriminal dan memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas integritas nasional. Yang kedua, adapun dampak negatifnya. Jika tidak dilakukan dengan bijak, penegakan hukum yang terlalu kaku dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan kepada masyarakat dan dapat memicu konflik sosial dan dapat merusak citra hukum itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.